Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siraj Abdul Aziz Umar dengan NIM 221054026, ingin menjelaskan alur tugas 4 text processing yang saya kerjakan. Pada video kali ini saya akan menjalankan proses analisis sentimen komentar Instagram menggunakan Python, mulai dari pengambilan data, pre-processing teksnya, hingga proses klasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes dan Knister-Neighbor. Kemudian tahapan yang kelima yaitu ada pembentukan filter TF-IDF. Nah, selanjutnya pada data teks itu diubah menjadi representasi numerik menggunakan metode TF-IDF. Nah, TF-IDF digunakan karena mampu memberikan bobot penting pada kata yang sering muncul dalam satu dokumen. Dokumen di sini dimaksudkan pada salah satu postingan dari Instagram Dr. Tirta. Untuk bagian nomor 3, pre-processing atau cleaning data. Setelah komentar berhasil dikumpulkan, dilakukan proses pembersihan teks atau pre-processing. Tahapan processing yang saya lakukan itu meliputi mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil. Kemudian yang kedua, menghapus URL, mention, dan hashtag. Yang ketiga, menghapus emoji atau emoticon. Kemudian yang keempat, menghapus angka dan simbol. Kemudian yang terakhir, merapikan spasi berlebih. Nah, tujuan pre-processing ini adalah agar teks lebih bersih, mudah dibaca, dan siap diproses oleh algoritma machine learning. Kemudian untuk yang pertama, penjelasan objek penelitian. Nah, untuk objek penelitian sendiri saya menggunakan akun Dr. Tirta yang memiliki jumlah follower kurang lebih 4,5 juta, yang cukup besar dan memiliki interaksi komentar postingan Instagram yang cukup tinggi. Kemudian saya memilih salah satu postingan yang membahas mengenai pengalaman beliau, Dr. Tirta sendiri, dalam prosesnya dalam berhenti merokok, karena topik tersebut memancing banyak respon dari pengguna Instagram, terutama dari netizen Dr. Tirta sendiri, baik komentar positif maupun komentar negatif yang nantinya bisa kami analisis. Nah, kemudian untuk penjelasan yang selanjutnya, alur logisnya adalah proses analisis dilakukan secara bertahap dan berurutan. Jadi tidak mencurangi atau melewati suatu tahapan tertentu. Nah, dimulai dari pengambilan data, kemudian cleaning teks atau pembersihan teks, kemudian pelabelan sentimen yang tadi menggunakan label 1 untuk komentar positif dan label negatif 1 untuk komentar negatif. Kemudian ada transformasi fitur menggunakan TF, IDF, hingga proses klasifikasi dan evaluasi model. Nah, setiap tahapan memiliki tujuan yang saling berkaitan, di mana hasil dari satu tahap menjadi input untuk tahap selanjutnya. Itulah mengapa pada pengerjaan tugas kali ini tidak dapat dikerjakan secara terpisah, yang artinya memang harus dikerjakan secara urut, karena output dari proses sebelumnya itu yang menentukan bisa berjalan atau tidaknya untuk input yang selanjutnya. Kemudian secara kesimpulan dari hasil eksperimen dapat disimpulkan TF-IDF efektif digunakan untuk representasi teks komentar Instagram, dan Naive Bayes memberikan akurasi yang lebih baik dibandingkan KNN. Kenapa? Dataset dengan ukuran kecil dan bersifat teks lebih cocok menggunakan Naive Bayes, karena untuk akurasi dengan data kecil, Naive Bayes lebih disarankan karena penggunaannya lebih optimal. Nah, kemudian yang keenam itu ada proses klasifikasi. Untuk klasifikasi yang pertama yaitu menggunakan Naive Bayes. Model pertama yang digunakan adalah Naive Bayes, karena algoritma ini sangat cocok untuk klasifikasi teks dengan data sparse. Kemudian yang kedua ada Knister-Neighbor. Nah, model yang kedua ini dengan jarak kosin untuk mengukur kemiripan antar dokumen. Nah, meskipun memiliki keterbatasan, namun pada penugasan kali ini dapat diambil kesimpulan bahwa algoritma Naive Bayes menunjukkan perbandingan performa yang lebih baik daripada algoritma KNN dalam melakukan klasifikasi sentimen
komentar media sosial, terutama dalam jumlah yang relatif menggunakan data yang kecil. Kemudian untuk tahapan yang keempat ada pelabelan sentimen. Nah, pada tahap keempat ini pelabelan sentimen dilakukan dengan rule base menggunakan kamus kata positif dan negatif. Nah, komentar dengan sentimen positif saya labeli dengan label angka 1. Sedangkan komentar dengan sentimen negatif saya labeli dengan angka negatif 1. Nah, komentar netral akan tetap diproses, namun mengikuti hasil skor dominan. Jadi katakanlah komentar yang saya filtering itu dominan merujuk pada komentar positif, maka komentar netral akan diproses sebagai komentar positif. Begitu juga sebaliknya, ketika yang dominan komentar negatif, maka teks atau komentar netral tersebut akan diproses atau akan dibaca sebagai komentar negatif. Nah, kemudian untuk proses crawling komentar, pengambilan data komentar itu dilakukan menggunakan library instaloader pada Python yang harus diinstalkan dulu lewat Google Colab dan yang nantinya perlu diimport kembali pada kode berikutnya. Dari satu postingan saya mengambil sebanyak 100 komentar pertama yang tersedia. Nah, kemudian keterbatasan dari dataset yang saya lakukan, yang saya teliti itu meliputi jumlah dataset yang relatif kecil sehingga dapat mempengaruhi performa model. Kemudian yang kedua, untuk pelabelannya sendiri dilakukan menggunakan pendekatan rule based sederhana sehingga masih berpotensi menjadi kesalahan interpretasi makna dari komentar postingan tersebut. Kemudian yang terakhir, keterbatasan pada penelitian kali ini adalah data hanya diambil dari satu akun dan satu postingan Instagram sehingga hasil belum dapat digeneralisasi secara luas dalam konteks postingan tersebut. Kemudian untuk langkah yang ketujuh yang saya lakukan adalah perbandingan hasil. Nah, berdasarkan hasil pengujian diperoleh perbandingan akurasi antara algoritma Naive-Bayes dan algoritma KKN. Secara umum Naive-Bayes menunjukkan performa yang lebih stabil dibandingkan algoritma KNN pada dataset komentar Instagram yang mungkin untuk datanya relatif lebih kecil. Baik, demikian penjelasan proses analisis sentimen komentar Instagram yang saya lakukan, bagaimana proses yang sedang berlaku hingga keterbatasan penelitian dan data yang saya proses. Terima kasih untuk perhatian Bapak Amir selaku dosen mata kuliah Text Processing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.